Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerima kotak amal sholat tarawih salib awal hari kemarin Rp655.000. Penerimaan kotak amal sholat tarawih hari kemarin hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Masehi atau 7 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar Rp845.000, keluaran sebesar Rp575.000. Satu per malam ini Rp925.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para penerima infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Dr. Abdul Hamid LCMA dari Asy-Syafi'iyah. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk kepada Ustadz Dr. Abdul Hamid LCMA. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian ceramah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam kali ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah dan dengan sholat tarawih berjamaah. Tentu kita berharap, kita berdoa semoga yang dicatat oleh Allah dalam catatan kebaikan kita. Amin. Terus sekalian, saya menyampaikan ada dua hadis yang sudah sangat masyhur. Sebagian kita pasti sudah hafal hadis ini. Yang pertama, hadis dari jalur Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibnu Adam yudha'af, wal hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin." Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Anak Adam adalah orang Islam, orang beriman, akan dilipat gandakan. Satu hasanah nilainya sama dengan 10. Artinya berbuat satu kebaikan sama dengan mendapatkan 10.
ila sab'ini artinya sampai 700 kali lipat. 1, 10 sampai 700. Kalau Allah Azza wa Jalla illa shaum, Allah berfirman kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzihi, karena puasa itu milikku dan hanya akulah yang memberikan pahala. Ini sekalian, ini hadis ini sangat menarik jika kita pahami. Yang pertama dari hadis ini adalah semua amalan anak Adam dilipat gandakan. Amalan-amalan orang beriman dilipat gandakan 1, 10 sampai 700. Jika 1, 10 sampai 700 berarti dengan sekalian yang berpengaruh adalah kekhusyuan. Salah satu contoh misalnya sholat. Sholat itu dipengaruhi oleh khusyuk. Khusyuk sangat berpengaruh. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan berapa banyak orang yang sholat tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya ruku dan sujud saja. Itu satu hadis. Ada hadis lain riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, berapa banyak orang yang sholat tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, bahkan tidak dapat sama sekali. Berarti yang mempengaruhi adalah khusyuk. Nah, salah satu indikasi atau indikator orang itu khusyuk dengan tidak, contoh hadis, Nabi pernah melewati orang yang sholat. Ketika ia sholat, sahabat ini sambil menyisir-nyisir jenggotnya, ya, sholat sambil menyisir. Kemudian Nabi melihat, Nabi kemudian bersabda, seandainya saja hatinya khusyuk, pasti anggota badannya diam. Soalnya Nabi melewati sahabat sholat sambil menyisir-nyisir jenggotnya. Jadi kalau kita nggak ada jenggotnya, yang nggak usah disisir-sisir. Kalau jenggotnya nggak ada, sisir-sisir. Kata Nabi, seandainya saja hatinya khusyuk, pasti anggota badannya diam. Berarti jika ada orang yang dikit-dikit nyisir, garuk, gatal kepalanya, kopiannya diputar-putar. Kan ada orang yang kopinya udah bagus, mesti angkat aja dia. Masih perbaiki ya. Ini artinya berarti dia lagi banyak masalah. Gitu aja. Dia lagi banyak masalah, artinya dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Nah, orang seperti ini mas kalian, memang sholatnya sah, sholatnya masih sah, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan dari hadis sahabat tadi itulah yang kemudian menjadi istimbat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bergerak lebih dari 3 kali sholat batal. Jadi bergerak lebih 3 kali sholat batal itu bukan hadis tapi istimbat dari hadis tadi itu. Yang kemudian oleh ulama Imam Syafi'i langsung dihukumi bergerak lebih dari 3 kali sholat inti batal. Padahal nggak begitu. Karena hadisnya tadi itu. Ini mas kalian. Pembahasan pertama kita dalam mengenai hadis tadi dilipat gandakan berarti sangat dipengaruhi. Semua amalan anak Adam semua dipengaruhi oleh kekhusyuan. Dan hadis tadi itu memang ada 2. Hadis itu pertama sabda Nabi, yang kedua hadis qudsi. Jadi satu hadis ada 2. Pertama Nabi bersabda semua amalan anak Adam dilipat gandakan. Kemudian setelah itu Nabi melanjutkan qala Allah azza wa jalla, berarti hadis ini hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? Illa shaum, kecuali puasa. Nah itu firman Allah itu yang kemudian disebut hadis qudsi. Jadi mas kalian, illa shaum ini perlu kita pahami. Semua dilipat gandakan dan kelipatan itu ternyata dipengaruhi oleh kekhusyuan kecuali puasa.
Karena orang puasa tidak butuh khusyuk. Pernah nggak Pak lihat orang puasa khusyuk? Tidak ya, mungkin kalau tidurnya nyaman khusyuk ya. Jadi yang lain dipengaruhi oleh khusyuk, tapi kalau puasa nggak bisa, karena puasa tidak butuh khusyuk. Dan Bapak pasti kalau saya tanya, pernah nggak ciri-ciri orang khusyuk dalam puasanya? Ya, karena nggak ada indikator orang khusyuk di dalam puasanya. Karena puasa itu secara syariat itu ada 3, yaitu menahan makan, menahan minum, dan tidak boleh bersendama. Ini secara syariat. Siapa saja yang tidak melakukan ini disebut puasa. Ya sahur dan berbuka pada waktunya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizi. Ini menarik potongan di sini sekalian. Jadi yang perlu kita pahami juga di dalam hadis ini adalah Nabi menyampaikan lewat hadis qudsi ini illa shaum, bukan illa Ramadan. Ya kan? Jelas. Nabi bersabda hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa, bukan kecuali Ramadan. Maksudnya apa? Pahala itu berlipat ganda ketika puasa, bukan ketika tidak puasa. Pertanyaannya, manakah yang paling banyak amalan kita di siang hari ketika puasa atau di malam hari? Mana yang paling banyak baca Qur'annya di siang atau di malam? Malam hari. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu berhalaqah setelah sholat tarawih. Bagus, nggak dilarang, benar. Bahkan ada yang berazam berniat menghatamkan 1-3 juz. Bahkan ada yang tidak mau tidur untuk membaca Quran, tadarus Al-Quran, dengan alasan menghidupkan malam-malam Ramadan. Kira-kira begitulah. Jadi menghidupkan malam-malam Ramadan. Nah, itu sekalian, ada yang bahkan ya menunggu waktu sahur, dia baca Quran. Tapi ketika di siang hari, apa yang dikerjakan? Tidur. Dengan dalil namun sholat ini ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Ya memang orang tidur itu ibadah. Bahkan ada hadis mengatakan tidurnya orang alim lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Hadisnya tidak kuat. Nah, tentang tadi tidurnya orang puasa dan ibadah, memang hadisnya benar. Tapi hadisnya dhaif. Cuma untuk tidur kan tidak perlu dalil untuk tidur, Pak. Teman sekalian, apa tidur butuh dalil? Kayaknya nggak perlu dalil kalau tidur. Ya tidur aja. Kan tidak perlu dalil. Cuma ada satu hadis lagi mengatakan inna ala jismika alaika haqqan. Di dalam fisikmu itu ada kewajiban yang harus kamu tunaikan, yaitu istirahat. Inilah yang kemudian menjadi dalil kita, malam hari kita hidupkan berbuat amalan, tapi di siang hari kita habiskan untuk istirahat dan tidur. Ini kan terbalik teman sekalian. Tidak dilarang baca Quran di malam hari, tidak dilarang menghafalkan Al-Quran, tapi bisa nggak itu diganti di siang hari? Kenapa? Karena yang maksud pahala berlipat ganda itu di siang, bukan di malam. Coba kan jelas banget hadisnya, jelas. Illa shaum, kecuali puasa, bukan illa Ramadan. Ya, pahala berlipat ganda ketika lagi puasa. Nah, cuma sekalian, ia baca Quran dalam keadaan ia puasa, ia sholat dalam keadaan ia puasa, zikir dalam keadaan ia puasa, tafakur, tadakur dalam keadaan ia puasa, ia sedekah, tersenyum, ucapkan salam, bersalaman dalam keadaan ia puasa. Inilah yang boleh disebut pahala itu berlipat ganda. Kenapa? Karena dia beramal dalam keadaan dia puasa. Nah, terkadang kita ya itu tadi malam habis kalau tidur amal, tapi setelah sholat subuh langsung tidur. Bisa nggak itu diganti setelah sholat subuh halaqah?
Baca Quran di siang jam 10. Untuk apa? Untuk menghidupkan siang-siang, menghidupkan hari-hari puasa. Nah, ini jemaah sekalian, yang saya maksud adalah memahami hadis dari jalur yang berbeda, yang tidak seperti biasanya. Yang kedua, ada satu hadis Nabi lagi dari Zaid bin Khalid al-Juhaini, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ajrin kusa min ujurihi syai'a." Barang siapa yang memberi buka bagi orang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, hadis sebelum tadi jemaah sekalian yang juga menarik berhubungan dengan hadis yang kedua adalah ketika di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat hadis qudsi, puasa itu milikku dan hanya akulah yang memberinya pahala. Kenapa? Karena hanya aku yang tahu dia masih puasa atau tidak. Itu jemaah sekalian, siapa yang tahu kita masih puasa atau tidak? Hanya Allah dan kita, tetangga yang mengerti. Hanya aku kecuali puasa, karena hanya aku yang tahu dia masih puasa atau tidak. Nah, jemaah sekalian, salah satu hadis yang juga berbunyi seperti bahasa yang kedua tadi, Nabi SAW menyampaikan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa jumul atas." Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Secara syariat ia masih puasa, tapi secara hakikat sebenarnya ia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, siapa itu? Di antaranya adalah al-mughibin, orang-orang yang suka menggibah. Gibah itu diperkaapoka di malayakah. Kamu menceritakan sesuatu tentang saudaramu yang belum tentu ia suka. Itu gibah namanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, kalau memang apa yang kamu ceritakan itu benar seperti itu apa adanya, itu namanya gibah. Kalau enggak benar, kamu fitnah. Jadi hati-hati dengan gibah. Oleh karena itu, memang kalau disuruh milih, bagus mana Pak Ustaz? Saya tidur di siang hari daripada saya gibah, bagaimana Pak Ustaz? Ya sulit jawabannya, silakan jawab. Pak Ustaz, untuk menjaga gibah mendingan saya tidur. Karena kalau saya tidur pahala saya masih rugi. Kalau saya gibah secara syariat masih sah, tapi hakikat saya nggak mendapatkan apa-apa. Dengan begitu saya bisa menjawab, Bapak tidur aja lah. Ya, ini bahaya Pak. Gibah dulu dengan omongan, sekarang gibah itu bisa lewat WA. Ngomong, nggak ngomong mulutnya tutup, tapi tangannya jalan. Apa itu termasuk gibah? Sama saja. Karena gibah itu bisa juga lihat mata atau gibah. Jadi hati-hati. Memang jawaban saya tentu lebih bagus tidur daripada kita harus gibah. Mancing Ustaz. Atau mancing. Yang kedua hadis tadi yang saya bacakan adalah siapa yang memberi buka bagi orang berpuasa maka dia mendapatkan pahala puasa. Hadisnya sangat jelas banget. Ini sekalian. Berarti memberi buka satu orang sama dengan mendapatkan pahala dua hari puasa. Berarti kalau memberi buka 20 orang sama dengan pahala puasa 41 hari. Pahala untuk dia dan pahala punya saya. Jadi kan dapat 2. Berarti kalau 20 orang yang dikasih buka sama dengan puasa 20 hari. Ya, 20 hari. Nah, standar puasa memberi orang berbuka itu kan tidak ada standarnya. Namanya memberi buka itu ya bisa kurma, bisa air. Ya, kita kalau memberikan beli satu kardus itu kan isinya sekitar 40 ya. Isinya aqua. Itu kalau kita kasih semua jamaah, berarti kan sama dengan puasa berapa Pak? 40 itu kan 8. Kan kalau 40 orang yang minum sama dengan puasa 80. Itu kan 1 sama dengan 2. Itu kata Nabi. Nah ini hanya orang-orang yang cerdas saja bisa pikir mengumpul pahala, Masya Allah. Ternyata pahalanya luar biasa. Jadi sekalian kita itu kita mikir
bagaimana supaya dapat pahala banyak. Ini menarik teman sekalian. Kita memberi satu kurma, satu orang kurma yang makan dari hasil kurma kita sama dengan kita mendapatkan pahala 2 hari. Coba teman sekalian. Ya, kalau ini Masya Allah, orang yang punya uang banyak, maka di bulan puasa dia akan cari pahalanya. Kenapa? Dengan sumbangannya dia akan mendapatkan banyak pahala. Nah, ini adalah tugas panitia yang mencari orang yang berbuka. Hanya teman sekalian, sebagian masjid itu suka memberi makan dalam bentuk nasi box. Itu biasanya dikasih setelah sholat maghrib. Pertanyaannya, apakah dia masih mendapatkan pahala orang berbuka? Tidak, teman sekalian. Apa mesti dapat pahala? Dapat. Pahalanya adalah 1, 10, 700. Ya, pahalanya 1, 10 sampai 700. Kalau dia ikhlas ngasih, maka bisa sampai 700. Kalau nggak ikhlas ngasih, karena panitia, kalau Pak ini ada 700, banyak kan nih. Nah, 100 saja. Itu pun diungkit-ungkit jadi tidak ikhlas. Jadi 1, 10 bahkan bisa nggak ada, bisa hilang karena amalannya diungkit-ungkit. Tapi berapa Pak panitia? Ada 10, udah untuk anggaran 50. Nah, itu namanya 700. 1, 10 sampai 700 kali lipat. Nah, itu sekalian. Ini sangat menarik jika kita benar-benar berpikir. Tadi jika kita memberi makan, panitia ngasih makan setelah berbuka atau setelah sholat maghrib, itu artinya dia tidak lagi mendapatkan pahala puasa. Maksudnya pahala 2 kali puasa, tapi mendapatkan pahala 1 sampai 700. Nah, banyak kemudian donatur harapannya memberi orang berbuka, dia mendapatkan pahala puasa. Tapi dari panitia dikasih setelah sholat maghrib. Nah, ini ada, kalau saya pikir-pikir, apakah ini masuk dalam bab kezaliman? Karena harapannya donatur supaya mendapatkan pahala puasa. Tapi oleh panitia dikasih setelah maghrib. Nah, ini salah itu. Ini teman sekalian, kalau dulu orang-orang waktu saya di Pakistan itu sudah dikumpulkan tuh. Ada panitia masing-masing setiap sutra untuk berbuka, ada panitianya. Nyari orang disuruh duduk, dijaga jangan sampai dia pergi. Karena dia tahu pahalanya. Sini Pak, duduk di sini Pak, ini punya saya. Dia buatlah makanan yang terbaik. Karena kalau tidak enak orang tidak sebelah. Itu manusiawi. Aku sebelah aja Pak, sini nggak enak. Saya yakin Bapak juga kalau begitu dia kan pasti nyimpang enak, karena manusiawi. Bukan Bapak nggak ikhlas di sini ya, nggak bisa. Itu ikhlas tidak berpengaruh, karena orang manusia pimpinan. Maka yang memberikan uang, memberikan sumbangan, tentu sumbangan yang terbaik supaya orang senang makan di situ. Karena kalau dia makan di situ, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, Nabi kalau berbuka itu beberapa biji kurma, kalau nggak dapat kurma beberapa kubur air. Nah, tentu berbeda dengan kita. Nabi beberapa biji kurma, kalau kita beberapa biji piring nasi. Beberapa teguk air, kita beberapa kolak. Beberapa kolak. Dan memang di Timur Tengah ya, khususnya waktu saya di sana, mereka seperti tidak sah kalau berbuka tanpa kurma. Beda dengan kita, tidak sah berbuka tanpa kurma. Jadi susah. Jadi Timur Tengah itu sepertinya nggak berbuka kalau nggak ada kurma. Kalau kita ternyata beda kurmanya, nggak sah kalau nggak pakai gorengan. Itulah keadaannya. Makanya memang sekalian, terakhir di balik sunnah ada kejayaan. Kalau saya diteliti Pak, udah pasti di balik sunnah kejayaan. Di Saudi rumah sakit di bulan Ramadan bisa dikatakan kosong. Kenapa? Karena mereka mengamalkan betul itu sunnah Nabi. Beda dengan kita. Di Ramadan justru rumah sakit
full. Kenapa? Startnya keliru. Startnya keliru. Ada kolaknya, ada es cendolnya, ada baru buka langsung cabai 7. Nah itu kan tidak bagus buat kesehatan. Akhirnya apa dengan sekalian? Cabai 7, gorengannya, esnya, baru 3 hari puasa batuk-batuk. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah. Cuma sekalian, silakan, itu tidak dilarang, tapi mengikuti sunnah tentu lebih bagus. Hanya memang karena ini menjadi hadis kebiasaan kita, tentu pemahaman semacam ini tidak bisa dipaksakan. Yaitu tidak sah berbuka tanpa gorengan. Teman sekalian, semoga Allah SWT memberikan paham pada kita, memberikan ilmu serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan firman Allah. Ada baiknya dari Allah, menyelamatkan semua kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.